Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam termasuk baru warahmatullahi. mendalami agama meski terlahir Islam puluhan tahun. Puasa secara benar baru tahun lalu. Alhamdulillah sejak COVID menemukan kajian online termasuk kajian Ustadz. Jadi maaf jika pertanyaan saya masih umum. Ustadz, Afwan, apa maksudnya setan dibelenggu selama Ramadan? Kenapa saya masih sering merasa ujub, marah, dan sifat yang rasanya hanya menjadi godaan setan? Apakah berarti saya sebenarnya memang bukan orang baik ataukah karena dosa-dosa saya sebelumnya yang menumpuk? Dan apa ciri bahwa kita mendapat malam Lailatul Qadar? Mohon pencerahannya Masya Ustadz. Allah, Jazakallah barakallahu khair. fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah jemaah. Semoga semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita lihat pandemi ini mungkin membuat kita sulit untuk beraktivitas. Membuat kajian-kajian sulit untuk diadakan di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata jalan dakwah dan hidayah itu sangat luas sekali. Salah satunya adalah kajian online yang diadakan walaupun orang di rumahnya tetap dapat ilmu. Semoga yang bertanya dikasih istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla dan dikasih husnul khatim. Dan tentunya kita semuanya. Amin. Baik, berkaitan dengan setan dibelenggu. Memang penjelasan para ulama beragam. Yang pertama, benar setan itu dibelenggu. Artinya setan itu nggak bisa godain seperti dulu dia menggodain. Karena orang itu dibelenggu, kadang-kala dia masih bisa ngomong. Dia teriak-teriak atau gimana. Itu orang dibelenggu. Sehingga setannya nggak bisa beraktivitas seperti dulu. Yang kedua, maknanya memang jalan-jalan setan untuk menggodain manusia dipersempit. Nggak bebas dia. Karena dengan berpuasa ini, setan itu kan ikut aliran darah. Ketika orang berpuasa, menyempit jalan untuk setan. Karena dia nggak makan macam-macam ini itu. Sehingga dia bisa lebih mengontrol dirinya. Ini makna dibelenggunya setan salah satunya. Tapi dua makna ini benar. Setan itu dibelenggu secara nyata. Dan kemudian ruang geraknya dipersempit dengan kita tidak makan. Kita sedang berpuasa. Terus bagaimana dengan ya bisikan-bisikan yang masih ada di diri kita. Perasaan-perasaan. Ahibatifillah. Setan itu 11 bulan. 11 bulan. Dia bebas bergerak. Di Ramadan aja dia ditahan. Ini contoh. Kadangkala ada dua orang. Yang satu jahat. Yang satu dipengaruhi sama yang jahat ini. Kemudian yang jahat dipenjara. Apakah yang satu akan jadi orang baik? Insya Allah. Tapi kadangkala pengaruh fulan ini yang sudah berbulan-bulan mempengaruhi dia. Ketika dia sudah dipenjara, dianya yang mungkin sudah terbiasa dengan dosa-dosa itu. Maka kesempatan ini untuk tidak lagi sibuk, ini gara-gara setan. Kenapa? Ini gara-gara diriku sendiri. Engkau memang berarti kurang baik. Tadi bicara ujub ini itu. Di sini di Ramadan ditempa jiwa kita. Kita semakin tahu siapa kita. Dalam kondisi setan dibelenggu ternyata kita masih terus berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesempatan buat kita di bulan Ramadan untuk beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena memang hati ini kalau ada satu dosa akan ada noktah hitam di hati. Setan mungkin yang godain dulu. Ada noktah hitam. Terus noktah hitam itu. Kalau kita bertobat akan bersih. Tapi kalau enggak akan jadi tumpukan. Sehingga sulit untuk menerima kebaikan. Caranya dibersihkan tuh hati. Dengan istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ya memperbanyak taubat kepada Allah. Baca Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Menghindari tempat-tempat kemaksiatan. Tadi kalau bicara kita anak gara-gara handphone ini banyak dosa dengan handphone. Handphonenya dikurangin. Dengan harapan Allah Azza wa Jal benar-benar membimbing kita untuk jadi lebih baik. Dan sampai kepada tingkatan takwa. Kalau ditanya apa ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar.
orang yang diterima ibadah puasanya? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Tapi kita tahu cara mendapatkan. Ini yang bisa kita lakukan. Syarat dan ketentuan dipenuhin. Cuma memang kadang-kala kita merasa syarat dan ketentuan udah kita penuhin. Kadang-kala enggak. Makanya di sini kita takut enggak diterima. Karena contohkan seperti orang yang ada pengajuan lamaran kerja. Berkasnya datangkan. Udah bawa berkas. Ana udah penuhin berkasnya. Kita sudah merasa berkasnya lengkap. Ternyata setelah diperiksa, oh ada yang kurang antum. Ini loh kurang ini. Penuhin yang ini, bawa lagi berkasnya. Kemudian kita merasa kita udah lengkapin, kita sampaikan. Ternyata ada lagi yang kurang. Begitu pula dengan ibadah kita. Kenapa Rasul SAW mengajarkan kepada kita? Selesai sholat itu istighfar. Takut gak diterima. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, yang beliau lakukan adalah Rabbana taqabbal minna. Dalam proses membangun, setelah membangun, beliau minta, ya Allah terima dari kami. Ya Allah. Jadi kita nggak tahu syarat dan ketentuan, kita tahu yang harus kita penuhin. Tapi apakah diterima? Insya Allah diterima sama Allah. Allah maha menerima. Insya Allah tobat kita diterima. Insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Tapi kita juga tahu, apa aku pantas dapat Lailatul Qadar? Aku banyak dosanya. Di sini kita berbaik sangka sama Allah dan buruk sangka sama diri sendiri. Sehingga berusaha untuk lebih baik lagi. Kita nggak bisa memastikan. Ada ulama menyatakan bahwasanya tanda orang diterima ibadahnya, dapat Lailatul Qadar, diterima Ramadannya, dia semakin baik. Dia tidak seperti yang sebelumnya. Dia semakin taat. Itu tanda taufik yang Allah berikan. Semoga itu menjadi tanda diterimanya amal kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.